Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Wa Allah la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Jamaah salat subuh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah sebagai manifestasi bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tunjang dengan ibadat-ibadat yang lain sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Sebaliknya jika kamu kafir, sungguh azab amat pedih. Salawat dan salam semoga tercurah ruah kepada baginda besar Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekalian senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita mengikuti syariat Rasulullah, tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Sungguh manusia itu seluruhnya merugi. Demi masa Allah bersumpah, demi waktu Allah bersumpah. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu rugi semuanya. Ya. Lalu siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Pertanyaannya, kenapa enggak cukup beriman? Lalu ditambah wa 'amilus shalihat, wa 'amilus shalihat. Karena iman itu mengikrarkan, ya, qaul bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil qalbi, diyakini, dibenarkan dalam hati. Wa taqrir bil arkan, kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh. Nah, anggota tubuh ini maka dijabarkan dengan wa'amilus sholihat. Jadi nggak cukup, saya udah beriman, nggak perlu sholat, yang penting beriman. Nah, itu Islamnya kelenger yang begitu, ya. Jadi dulu ada agama yang eling-eling doang, ya, yang penting eling. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, yang penting eling, yakin Allah itu Tuhan kita. Beriman, aman billah, beriman pada Allah, percaya sama Allah, wa malaikat, pada malaikat, wa kutubihi, kepada kitabnya, wa rusuli, kepada rasulnya, wa yaumil akhir, kepada hari kiamat. Udah begitu doang, kagak sholat, nggak cukup. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Semoga kita sekalian dicatat oleh Allah, ya, pagi ini dan seterusnya, bahkan sebelumnya, terutama yang istiqomahkan sholat subuh berjamaah, kemudian mengisi taklim, ya, berzikir, kemudian taklim. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan catatan amal soleh yang kelak, ya, menjadi penolong kita, pemberat timbangan amal kebaikan kita pada yaumul hisab, pada yaumul mizan. Yaumul hisab ketika masa perhitungan nanti, ya, di padang mahsyar. Yaumul mizan pada hari pertimbangan, di mana timbang amal kita. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah yang Maha menyaksikan, malaikat yang mencatat, menjadi saksi semua amal kita ini, menjadi pemberat timbangan kita, ya, khususnya timbangan kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
berseri-serilah, tersenyumlah orang yang mendapatkan kitab catatan amal baiknya dari sebelah kanan ataupun dari sebelah depan. Maka bermurah burjalah orang yang mendapat buku rapotnya ketika di masa di dunia ini dari sebelah kiri dikasih oleh malaikat ataupun dari belakang. Maka nanti ada dua rupa di yaumil qiyamah ini. Ada yang orang mukanya hitam legam, bukan dari Afrika, bisa jadi dia orang Cina, orang kulit putih begitu, orang Asia, orang kulit putih, tapi mukanya hitam legam. Ya. Jadi ada juga yang putih berseri-seri. Nah, ini mudah-mudahan kita yang ditakdirkan oleh Allah nanti termasuk golongan yang putih berseri-seri. Amin. Kemudian kita lanjut saja, Bapak Ibu sekalian, langsung ke fikih. Kemarin kebanyakan mukadimahnya, akhirnya fikihnya nggak kesentuh. Nah sekarang langsung kita ke fikih saja. Tentang sholat masih lanjut di bab sholat. Terakhir kita sampai ke salam doa, alhamdulillah. Ya, sampai salam. Ya. Bagaimana Rasulullah mengakhiri sholat? Kita lihat. Mazhab Syafi'i dan Hambali, minimal salam yang sah adalah ucapan Assalamualaikum. Ya, satu kali menurut mazhab Syafi'i. Kemana? Ke kanan. Yang menjadi rukun ke kanan. Kalau kita kagak salam-salam, itu sholatnya belum mudah tuh. Makanya mengakhiri sholat diakhiri dengan salam. Atau enggak salam langsung bangun, nah itu batal. Jadi salamnya yang ke kanan, cukup mengucapkan Assalamualaikum atau ya disempurnakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dianjurkan menambah kalimat wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak perlu tuh Bapak Ibu sekalian menambahkan wabarakatuh. Perlu dijawab nggak? Kalau imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, makmum jawab Waalaikumsalam, rame-rame gitu. Sebetulnya di dalam fikih ini hanya diniatkan saja menjawabnya. Ya, yang sebelah kanan dari imam itu di salam ke kirinya imam itu baru diniatkan menjawab. Ya, dalam hati. Kalau yang di sebelah kirinya imam diniatkan pada salam pertama imam menjawab. Jadi tidak perlu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua salam yang memang tidak perlu dijawab keras. Ya, tidak perlu butuh jawaban. Pertama ketika sholat, kedua ketika ziarah kubur. Coba aja jangan macam-macam ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Atau yang ahli kuburnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kira-kira kalau kita lagi ziarah dijawab oleh ahli kubur? Pada ngacir semua. Jadi jangan berharap kita dapat jawaban di situ. Ya, ada dua. Kemudian ke arah mana? Oh ini langsung ya. Ketika berjamaah, imam menghadap. Pernah lihat imam habis assalamualaikum langsung menghadap ke jamaah. Dulu di awal taklim kita itu saya singgung. Ya, Rasulullah beliau hafal seluruh nama sahabat. Yang enggak hadir saat itu ditanya. Jadi tahu Rasulullah kemana. Nah, juga Rasul awalnya sholat, ketika sholat selesai menghadapnya tetap ke kiblat. Tapi sahabat pengen melihat wajah Rasulullah. Karena apa yang dilakukan Rasulullah?
Apa yang diucapkan Rasulullah itu menjadi tuntunan ketika itu. Dari mana lagi ilmu kecuali dari Rasulullah? Maka pengen dilihat mimiknya Rasulullah, wajahnya, ucapannya didengar gitu. Maka sahabat jamaah request minta ke Rasul supaya memiringkan ya sehingga terlihat wajahnya. Maka Rasulullah dalam hadis jadi satu tadi ada yang menghadap langsung ke sahabat, ada juga yang miring ke kanan. Jadi ini tidak usah diperdebatkan. Jadi kalau di Indonesia emang identik dengan golongan tertentu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang menyebutnya golongan salafi atau mazhab tertentu atau organisasi Islam tertentu itu biasanya langsung balik ke belakang. Ini kecil ini yang menghadap ke kiblat terus. Jadi nggak masalah. Justru berdoa itu menghadap ke kiblat yang baik. Ya, ketika itu memang menjadi tuntunan Rasulullah, sahabat pengen lihat. Ya. Jadi kalau nggak pengen lihat wajah imam, udah imamnya sama aja. Ya. Jadi kalau kita berziarah ke makam Rasulullah juga begitu. Posisi makam Rasulullah itu membelakangi kiblat, kita dari arah berlawanan dengan kiblat. Jadi ini mimbar mimbar. Kemudian makam di sana. Nah, orang ziarah lewat. Nah, kadang terutama orang dari Asia Tenggara itu berziarah langsung berdoa menghadap makam Rasulullah, mengangkat kedua tangannya. Nah, di situ kan banyak petugas. Nah, kita dilarang, haram, tidak boleh. Ilah kiblat, berdoa menghadap kiblat. Jadi kalau kita berdoa, apalagi angkat tangan ke depan makam Rasulullah begini, pertama persepsinya kita seolah minta kepada kuburan. Kedua, membelakangi kiblat. Jadi berdoa sebaiknya menghadap kiblat. Jadi memang tidak masalah perkara menghadap. Kemudian ketika sholat, apakah Rasulullah itu membaca di dalam hati atau dilafazkan? Nah, kita biasanya kalau sholat kadang-kadang dalam hati, mulut diam baik. Nah, yang benar itu adalah kita lafazkan. Nah, tapi kalau makmum yaitu diam saja, maksudnya tidak bersuara, kecuali imam yang bacanya, kecuali sholat siang, zuhur dan asar itu tidak dijaharkan, disirkan saja. Imam pun begitu. Tapi pada umumnya semua sholat harus dilafazkan, ya harus dilafazkan. Apa buktinya? An Abi Ma'marin qala qultu bi Khabbab bin Arabti akana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ma'mar ia berkata, saya bertanya kepada Khabbab bin Arab, apakah Rasulullah SAW membaca pada sholat zuhur dan asar? Kenapa sholat yang lain gak ditanyain? Zuhur dan asar doang. Karena sholat maghrib, isya, subuh itu sudah pasti Rasul membaca, menjaharkan. Ini yang ditanya, ini Rasul membaca enggak atau dalam hati doang gitu? Kira-kira begitu ditanya. Abu Ma'mar bertanya. Khabbab bin Ars menjawab, ya, qala qultu bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atu qala. Jadi si Ma'mar sahabat ini, Khabbab ini menjawab, qala na'am, benar, Rasul melafazkan. Lalu apa buktinya? Qala qultu bi ayyi syai'in kuntum ta'lamun. Bagaimana kamu bisa tahu Rasul itu melafazkan? Apa jawab Khabbab sahabat ini? Bitirabil hiyati, yakni dari goyangan jenggotnya. Jadi dari belakang Rasul itu jenggotnya kira-kira walaupun menghadap membelakangi imam itu masih kelihatan. Apa jenggotnya? Turun naik. Jadi dari gerakan jenggotnya. Kira-kira kalau jenggotnya gerak-gerak berarti mulutnya bergerak, melafalkan bacaan sholatnya.
Jadi ente cicing baik, cicing baik. Jadi dalam hati doang. Itu tidak cukup. Coba buktikan saja kalau sholat, mau sholat tahajud atau sholat sunnah, misalnya sendiri. Kalau kita dalam hati doang itu kadang-kadang malah ngelantur. Yang di dalam hati ini bercampur, Pak. Pikiran kita juga dalam hati. Mikirin yang selain sholat juga dalam hati. Bahkan ada ucapan-ucapan di luar bacaan sholat juga di dalam hati, bisa saja. Maka untuk lebih khusyuk, lebih menguatkan bacaan sholat kita lafazkan meskipun tidak keluar suara. Batasannya apa keluar suara? Batasannya terdengar oleh telinga kita sendiri, jangan oleh telinga orang lain. Sholat sholat siang, bacaan kencang di samping kita, makmum. Alhamdulillah. Kira-kira kita yang di sampingnya khusyuk agak tuh, kita juga jadi tidak khusyuk, ya. Maka cukup dilafazkan saja, terdengar suara sampai batas telinga kita saja yang dengar. Tumaknina sudah kita bahas. Kembali kita membahas itu. Tumakninah ini tidak sah ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tidak tumakninah ini tidak sah. Jadi Rasulullah SAW pernah menegur sahabat yang sholatnya, jadi Rasul di pojok, sahabat di depan, sholat sunnah. Jadi Rasul melihat sahabat sholatnya kenceng benar, ya, sampai tidak ada jeda. Jadi Rasul memerintahkan kembali sholat lagi, ulangi lagi, diulangi, salah lagi, sholat lagi, ulangi lagi, sampai 2 kali. Yang ketiga ini nyerah. Ajarin saya Rasul yang dimana yang benar sholat. Yang benar adalah tumaknin. Kamu sholat berdiri tumaknina, ruku tumaknina, sujud tumaknina, bangun duduk di antara 2 sujud tumaknina, sujud lagi tumaknina. Maksudnya apa tumaknina? Berhenti sejenak, tidak terburu-buru. Patokannya apa? Patokannya minimal cukup membaca 1 kali tasbih, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal azim. Jadi kalau sholat yang lembut itu harus diulangi. Lanjut ke kunut. Ini yang pernah saya janjikan Bapak Ibu sekalian. Kunut di kita ada 4 mazhab. Ya, ada 4 mazhab. Hanya mazhab Syafi'i yang subuh itu wajib pakai kunut. Ya, yang ada kunutnya. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut pada sholat subuh. Mazhab Maliki itu ada kunut pada sholat subuh, dibaca syir, tidak bersuara. Bacanya kapan? Sebelum ruku. Itu Maliki. Jadi sebelum ruku. Kalau kita setelah ya. Kita setelah ruku mau sami Allah liman hamidah, kita seperti tadi kita baca kunut dulu. Lalu nanti lagi ada kunut nazilah. Di pesantren saya dulu kiai ini itu selalu sholat Jumat aja pakai kunut. Ya, kunut. Di zaman Rasul, kunut itu mendoakan kaum muslimin yang terzolimi, di satu sisi melaknat orang yang menzoliminya. Jadi makanya kalau kunut itu biasanya ditambahkan doa-doa pertolongan untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya dan sebagainya. Karena selalu terzolimi, digajah dan sebagainya. Nah, kita mazhab Syafi'i mewajibkan di sholat subuh kunut. Nanti kita bahas. Apa dalilnya? An Muhammadin qala qultu di Anasin hal qanata Rasulullah SAW. Dari Muhammad yang berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW membaca kunut pada sholat subuh? Fi sholati subhi, pada sholat subuh. Qala na'am. Dia menjawab, iya. Ba'da ruku'i yasiron, setelah ruku sejenak. Jadi
tidak diragukan lagi seluruh mazhab mengetahui hadis ini bahwa Rasulullah kunut, ya, bahwa Rasulullah kunut dalam sholat. Semua mazhab tahu bahwa Rasulullah dan meyakini hadis ini sahih. Dari Anas bin Malik yang berkata Rasulullah SAW, nah ini Anasin ibni Malik qala mazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri. Rasulullah SAW terus menerus membaca kunut fil fajri pada sholat subuh hatta faraqad dunya, hingga beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi sahih. Semua mazhab meyakini hadis ini sahih, tahu hadis ini ada. Jadi Rasul sholat subuh pakai kunut. Masalahnya, nah ini masing-masing memahami hadis yang lainnya, ya. Jadi Rasul hingga wafat itu ketika melaknat, ya, ketika jadi kasuistis saja dalam hal ketika sahabat dijolimi, ketika itu tidak begitu. Nah di mazhab Syafi'i diyakini sampai wafat ya pakai kunut. Maka mazhab Syafi'i, ya, semua khususnya sholat subuh pakai kunut. Nazilah di luar sholat subuh. Boleh nggak nazilah di sholat subuh? Boleh. Ya, jadi doanya bisa dari Quran, bisa doa tolak bala, ya, bisa doa tolak bala. Bahkan Rasulullah menyebut orang di dalam doanya itu yang menjolimi kaum muslimin, disebut namanya. Jadi masalahnya penafsiran hadis, ya, bahwa kalau di Syafi'i memang sampai wafatnya di sholat subuh pakai kunut. Nah, mazhab yang lain tidak. Jadi mazhab yang lain memahami hadis ini kasuistis saja, artinya kasus-kasus tertentu, gitu ya. Jadi begini misalnya dari Abdurrahman bin Mahdi tentang hadis Anas bin Malik tadi, Rasulullah membaca kunut selama 1 bulan. 1 bulan. Kemudian beliau meninggalkannya. Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, yang ditinggalkan hanya laknat. Jadi kalau yang mazhab yang lain, Rasul meninggalkan setelah itu. Tetapi di mazhab Syafi'i dipahami yang ditinggalkan itu laknatnya, tinggal doa. Maka kenapa membaca kunut itu ada yang dijaharkan? Betul nggak Pak? Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, fasfa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu dijaharkan atau disirkan? Disirkan ya. Disirkan itu artinya tidak disuarakan. Nah, itu artinya apa? Yang tadi dijaharkan itu isinya adalah doa. Sedangkan yang disirkan itu adalah pujian. Coba bandingkan. Allahumma dina atau Allahumma hdini fi man hadait. Na atau ni? Ni kalau sholat munfarid sendiri. Ni aku. Allahumma hdini, ya Allah, berilah aku hidayah fi man hadait, sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada orang-orang yang Kau beri hidayah. Tetapi kalau menjadi imam maka wajib mengganti domir ni, saya, menjadi na, kami. Allahumma dina, Allahumma dina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Sedangkan tadi yang disyirkan itu pujian-pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa. Fa innaka, sesungguhnya engkau, taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang menakdirkan, bukan engkau yang ditakdirkan. Jadi Allah lah yang menentukan, bukan Allah yang ditentukan oleh siapapun. Nah itu kan bukan doa, itu pujian, maka disyirkan.
Nah ini yang tadi dimaksud dengan laknat. Jadi Rasulullah itu meninggalkan laknat dalam doa kunutnya itu. Bukan kunutnya yang ditinggalkan, tapi laknatnya. Ini yang dipahami oleh mazhab Syafi'i. Apa laknat yang dimaksud? Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca kunut selama 1 bulan. Beliau melaknat Bani Ri'lan, Zakwan dan Usayyah. Ini nama orang, ya, yang telah membuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hadis Bukhari, Muslim, hadis sahih. Jadi mana yang dipakai? Ya tergantung ulamanya, ya, tergantung mazhabnya. Silahkan pakai yang mana, ya. Yang bermazhab Syafi'i maka wajib. Konsekuensinya apa kalau lupa atau tidak membaca? Tidak membaca karena sengaja tidak sah. Tidak membaca karena lupa harus apa? Sujud sahwi, juga kadang-kadang lupa. Jadi harus sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Subhanallah la yanamu wa yasud. Subhanallah la yanamu wa yasud. Subhanallah la yanamu wa la yasud. Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Subhanallah la yanamu lagi sampai 3 kali. Duduk baru salam. Itu sujud sahwi. Pernah Pak sujud sahwi Pak? Nah ya, tidak hanya lupa kunut, lagi ngelamun lupa. Karena ragu rakaatnya Pak biasanya. Ini udah rakaat berapa? Biasanya gitu. Atau ada rukun tadi yang ketinggalan, udah baca Fatihah atau belum? Tapi kebanyakan seringnya biasanya bingung di rakaat, ya. Untungnya kalau sholat di Masjidil Haram biar lama itu tuh Pak yang bikin sering kita lupa ini rakaat berapa. Karena memang bacaannya panjang, kemudian juga ruku sama sujudnya lama. Jadi kita ini kadang lupa ini sujud berapa. Ya. Jadi kalau sholat sendiri biasanya kita lupa. Kita lanjut. Lafaz kunut. Saya pikir sudah ini. Saya tambahkan. Lafaz kunut sebetulnya tidak menentu, khususnya kunut nazilah. Tadi sudah disinggung. Jika seorang membaca kunut dengan ayat-ayat yang mengandung doa dan ia meniatkan sebagai doa kunut, maka sunnah telah dilaksanakan dengan itu. Artinya sunnah, dia sudah membaca kunut. Sholat apapun bisa, Pak. Kan tadi saya bilang di pesantren saya sholat Jumat aja pakai kunut. Gitu ya. Di Masjid Darussalam, ya itu juga pakai sunut di Cibubur. Terutama memang kunut nazilah ini ketika kaum muslimin sedang dizalimi, ya di Rohingya, di mana-mana, libur dan sebagainya. Ya, yang lebih banyak lagi. Apakah kita membaca kunut mesti mengangkat tangan? Nanti ada pertanyaan lagi. Apakah setelah kunut kita mengusapkan tangan ke muka wajah kita? Ya. Yang paling sahih kita dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. Itu pendapat yang paling sahih. Jadi mengangkat tangan Allahumma hdina fi man hadayt. Setelah selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu mengusap wajah. Tapi ada yang kunut tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap, ya. Bahkan memang doa-doa yang lain pun, doa pada umumnya setelah sholat atau apapun, ya sebagian mazhab tidak mengangkat tangan, diem baik begini, ya. Bahkan imamnya pun, dan tidak menjaharkan zikirnya. Nanti kita bahas zikir. Jadi jangan berpersepsi buruk, jangan suudzon orang yang diem baik habis sholat, disangkanya kagak ngapa-ngapain, ya. Tangannya kagak ngangkat, tahu-tahu pergi ya. Nah itu sebenarnya dia sudah zikir, dia sudah doa. Bahkan doanya kalau imam belakangin, tadi saya bilang, ya belakangin kiblat. Biar kata makmum cuma atu, ya. Tetap belakangin. Nah itu langsung habis itu pergi. Kapan doanya? Padahal udah doa. Husnudzon saja. Terus lanjut Pak. Nah, zikir
setelah sholat, berdoa dan zikir. Setelah sholat, ini di Al-Quran, kita dianjurkan berzikir. Tidak wajib, tapi keutamaannya itu sangat besar. Maka mubazir, kalau kita habis sholat tidak zikir dan tidak sholat, ya. Tidak zikir dan tidak sholat, mubazir. Minimal apa? Zikirnya. Ketika selesai sholat, kita ucapkan istighfar, mohon ampun minimal 3 kali. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang menambahkan yuhyi wa yumiit. Ada yang langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu minimal 3 kali. Kalau 10 dalam hadis, 10 kali kita baca, maka 10 dosa kita dihapus dan diganti dengan 10 kebaikan. Bahkan ditambahkan kebaikannya bagaikan kita membebaskan budak dulu, ya. Jangan perbudakan. Kalau 100, ini masuknya ke zikir pagi dan petang. Kalau 100 sama, kita dihapuskan 100 dosa, diganti dengan 100 kebaikan. Maka perbanyaklah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu hadis yang singkatnya. Ya Allah, Engkaulah Maha keselamatan, darimu keselamatan, Maha berkah, wahai Maha pemilik kemuliaan dan keagungan. Sampai kemudian kita membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apakah ini di sholat-sholat yang dijaharkan, sholat malam? Tidak. Jadi di semua sholat. Cuman sayangnya kita banyak menyaksikan, kita baca ini pertama kalau sholat berjamaah, kedua kalau sholat yang malam yang dijaharkan, maghrib, isya, subuh. Sholat zuhur sama asar ini rata-rata ditinggalin nih. Subhanallahnya enggak, nyampe Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas salam doang. Padahal di situ keutamaannya luar biasa. Kita baca Allah sebentar 33. Nah ini ada sahabat komplain. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, orang muhajirin itu orang yang ikut hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, dan orang Ansor itu penduduk Madinah asli. Ya. Ini muhajirin. Orang-orang yang kaya naik ke tingkatan yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka memiliki kelebihan harta. Ini komplain nih kepada orang kaya. Ya. Mereka bisa melaksanakan haji, umrah, berjihad dan bersedekah. Rasulullah lalu menyikapi dengan bersabda, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang membuat kamu mendapatkan apa yang diperoleh orang-orang sebelum kamu, dan kamu dapat mendahului, nyalip gitu ya, orang-orang setelah kamu, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada kamu selain orang yang melakukan amal seperti yang kamu lakukan. Mereka menjawab, ya Rasulullah, mau. Lalu apa amalnya? Rasulullah menjawab, kamu bertasbih, subhanallah, kamu bertahmid, alhamdulillah, kamu bertakbir, Allahu Akbar, selesai sholat 33 kali. Oh, wah, Masya Allah. Itu melebihi utamaan orang-orang yang kaya tadi, yang bersedekah, yang dia bisa haji. Dengan itu saja kita bisa menyalipnya bahkan. Gitu ya. Dalam hadis lain, siapa yang bertasbih selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali,
dan bertakbir 33 kali, dia sempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 Pak. La ilaha syarikalah. Apa kata Rasulullah? Maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Bufirat khotoyahu wa in kanat mislu jayadil bahri. Meskipun dosanya itu sebanyak buih, busa di lautan, ombak di lautan, dosanya udah gak kehitung, udah saking banyaknya, tetap diampuni dosanya dengan tadi subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah syarikalahnya 100 kali, terutama sholat subuh dan pada sholat subuh, pada sholat asar. Jadi masuknya ke zikir pagi dan petang, karena ada hadis khusus keutamaan yang membahas keutamaan la ilaha illallah syarikalah ini, dan tentang zikir pagi dan petang, jangan dilewatkan. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham untuk bab sholat sampai zikir ba'da sholat. Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, jadi kita ketika ada makmum memang belum sampai ke situ. Oh iya. Tapi ini kayak penting. Iya. Ketika ada makmum batal keluar, ini masih ada belum berani yang geser untuk mendapatkan shot itu. Jadi kalau misalkan batal ya ngomong bolong sampai habis sampai salah gitu. Ini harusnya dirapiin lagi kan? Iya betul. Ya, itu masuknya ke bab sholat berjamaah. Tadi sedikit memang dibahas. Berjamaah itu memang disunatkan merapatkan barisan, merapatkan shaf dan meluruskannya. Ya. Bagaimana kasusnya ketika salah satu jamaah makmum ini batal, terutama yang di tengah, ya, atau diapit oleh jamaah yang lain. Ketika dia batal kemudian keluar dari barisan, otomatis kosong. Kalau cuma sebaris digeser-geser hingga rapat, nggak apa-apa. Ya, kan itu gerakan di luar sholat, boleh. Ya, di luar gerakan sholat. Geser. Kalau ada yang di belakangnya, boleh yang di belakangnya maju untuk mengisi. Nah, itu jangan sampai barisan kita kosong. Ya, bahkan sebenarnya masjid kalau ada tiang begini nih, ini sebenarnya jangan dijadikan saf karena juga terhalang oleh tiang. Jadi bagusnya safnya ya kayak gini, untungnya ini di depan tiang. Jadi itu kurang bagus kalau diselingi. Jadi memang harusnya tadi ketentuannya yang mengisi boleh yang sampingnya, boleh yang di belakangnya. Maju ya. Maju. Termasuk imam batal otomatis. Ini sering saya sampaikan bahwa yang di belakang imam ini sedikitnya yang paham bahwa kalau imam batal, dan imam juga jangan gengsi, jangan nahan-nahan. Kalau udah kentut daripada sholatnya tertolak semua, mendingan keluar. Nah yang ini nggak usah disuruh, maju, ganti imam, nggak perlu, otomatis aja maju. Jadi menggantikan imam. Itu teorinya kalau imam atau makmum batal. Jadi nggak boleh mendorong-dorongan ya? Nggak perlu. Atau misalnya ulangi lagi aja, ulangi dari nol lagi, nggak perlu. Kita lanjutkan sholatnya, ganti imam. Ya. Ada lagi Pak? Tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.